senang, hilang segala kebimbang, hilang segala kebimbang. Jika Allah takdirkan kita pada malam ini atau malam-malam berikutnya, Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan Nabi hatta dalam mimpi, itulah nikmat yang luar biasa. Masya, segala kebingungan kita, segala kesusahan kita akan dihapuskan oleh Allah bibarakati Rasulullah Muhammad. Tapi tidak cukup ayahanda bunda. Malam ini kita teriak, kalau bahasa Sundanya ya, ngejerit malakan langit, ngoceak malakan jagat. Ngerti enggak? Sama. Apa maksudnya? Meskipun kita teriak-teriak pada malam ini, ya Nabi, saya umatmu, ya Rasul, saya cinta kepadamu, tapi ucapan sama perbuatan tidak sejalur. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ucapnya cinta ke Nabi, tapi perbuatannya jauh daripada sunnah Nabi. Itu cintanya tong kosong berbunyi, cintanya namanya bertepuk sebelah, bisa dua-duanya. Kita teriak cinta sama Nabi, tapi nggak pernah melakukan sunnah Nabi. Manibda'a hubban Nabi min ghairi itba'i sunnah bahwa kadzdzab. Alhamdulillah min dzalik. Barang siapa yang ngaku cinta kepada Nabi, malam ini ngaku kita cinta kepada Nabi, kita peringati kelahirannya, tapi sunnahnya kita tinggalkan, sunnahnya kita nggak kerjakan, bahwa kadzdzab, cinta kita dusta, cinta kita bohong. Na'udzubillahi min. Makanya oleh karena itu ucapan dengan perbuatan harus sejalur. Kita bilang cinta sama Nabi, laksanakan perintahnya, usahakan kita mengerjakan sunnahnya. Makanya di ayat yang pertama tadi surah Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataakumur rasulu fakhujuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasr ayat ke-7. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan apa yang dibawa oleh Nabi, dan apa yang dianjurkan oleh Nabi, dan apa yang disunahkan oleh Nabi, fakhujuhu, maka ambil, laksanakan, karena itu manfaat. Bantu dong, tolong dibantu, karena itu apa yang diperintahkan Nabi, apa yang disunahkan Nabi, laksanakan, karena itu apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi, apa yang tidak disunahkan oleh Nabi, tinggalkan, karena itu madorot. Madorot artinya kagak pernah dikerjakan oleh Nabi. Buka surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan oleh Muhammad, jika kau cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kita malam ini memperingati kelahiran Nabi, ngaku cinta kepada Nabi, laksanakan sunnahnya. Emang banyak sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi? Kalau dijelasin satu persatu mungkin nggak sampai selesai subuh. 7 sunnah harian Rasul, 7 sunnah harian Rasul. Dari sekian banyak amalan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buka di dalam kitab Durratun Nasir karangan Syekh Utsman. Di situ dijelaskan wa alamatu hubbin nabi al-ita'atu bi sunnatihi saniyah. Adapun cirinya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, al-ita'atu bi
bi sunnati saniyah, tunduk taat melaksanakan sunnahnya. Banyak sunnah Nabi, banyak di antaranya 7 sunnah harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak 7-7-nya, minimal 2 ataupun 3 kita dawamkan, kita laksanakan insya. Yang pertama sunnah Nabi itu, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Sholat tahajud. Sholat di tengah malam disebutnya sholat alaikum biqiyamil lail. Maka hendaklah kita bangun di sepertiga malam. Kenapa? Fa innahu da'us sholihin, karena bangun di tengah malam melaksanakan sholat sunnah tahajud itu merupakan akhlaknya orang-orang soleh. Pertanyaannya, sering suka bangun tengah malam? Suka? Pak, suka enggak? Bangun tengah malam suka? Ngapain? Kencing. Habis kencing ngapain? Tidur. Cocok. Ibu. Alhamdulillah masih ada. Ibu suka enggak bangun tengah malam? Jam berapa? Jam 9. Jam 3. Ngapain? Alhamdulillah sholat ibunya mah. Ibu cakep itu melaksanakan sholat. Bahkan dalam hadis dijelaskan kalau ibu bangun ataupun suami dan tidur, waktunya tengah malam nih, sepertiga malam, ibu bangun duluan. Sunnah ibu ngambil air terus ciprat-ciprat wajah suami. Bu, ibu malam ini bangun di sepertiga malam, suami masih ngorok. Masih begitu, ibu sunnah ngambil air 1 gayung aja. Bukan, nanti dulu ibu ambil air 1 gayung, kemudian tangan ibu masukkan ke dayung tersebut. Ibu cepret-cepretin tuh wajah suami dengan air. Kalau tidak bangun juga, ambil 1 ember. Kalau masih tidak bangun, ibu ambil sejadah yang paling bagus, kemudian ibu ambil mukena. Sholat jangan sebelah kanan suami, sholat tahajudnya jangan di sebelah kiri suami. Di mana? Di depan suami lagi tidur. Kemudian ibu baca sholatnya bagaimana? Jangan niat sholat tahajud, niatnya begini. Praktekkan. Usolli ala hazal mayyit. Pas hajal mayit agak dikeraskan suaranya. Usolli ala hajal mayit arba'at takbirah fardhu kifayah. Kira-kira suami kalau digituin bangun dah? Bangun dah? Sholat dah? Sholat dah? Kayaknya mah enggak sholat. Yang jadinya apa? Ribut yang jadinya. Lu mau gua mati duluan lo? Masya Allah. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau anak pengen diangkat derajatnya, rumah tangga kita pengen barokah, sakinah, mawaddah warahmah, ingin dipercayai oleh atasan. Kalau kita dagang pengen dagangannya laris. Kalau kita bisnis pengen bisnisnya gol. Jangan lari ke gunung laut, jangan kita lari nyari yang gunung yang paling tinggi, jangan kita seberangin lautan. Cukup kita bermunajat di hadapan Allah di sepertiga malam terakhir, melaksanakan sholat tahajud. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah Allah angkat derajat kita punya keluarga, Allah angkat derajat kita punya usaha. Tinggal tergantung sama kita. Mama enggak, kita pengen barokah. Kalau pengen barokah, laksanakan sunnah Nabi. Jangan cuma kita ngejerit, kita teriak
teriak kita cinta sama Nabi, tapi sholat tahajud jarang. Kalau jarang masih alhamdulillah, masih ada belang-belangnya juga. Yang enggak sama sekali. Malam ini kita peringati Maulid Nabi. Subuh. Bukan kelewat. Kalau nyanyinya itu supaya ada TikToknya. Subuh kesiangan. Enggak nyambung kalau subuh kelewat. Kita ada TikToknya. Jangan malam ini kita peringati Maulid Nabi. Subuh. Jangan lewat. Jawabannya kesiangan. Subuh. Mantap. Itu sambil kesel itu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Siapa itu? Siapa dia? Kita. Ya Allah ya. Ya Allah ya. Malam ini kita teriak, kita pengen dapat syafaat Nabi, tapi subuh kesiangan, bangun jam 7. Kata Nabi, cintamu dusta. Mana cintamu kepadaku? Mana janjimu? Mana sumpahmu? Katanya cinta kepadaku. Tahajud enggak, sholat subuh kesiangan, zuhur lewat, asar. Kadang-kadang orang itu, ya Allah ya Karim, udah waktunya hayya 'alas shalah. Aduh, setengah lagi nih rokok nih. Tanggung. Apalagi refill ya. Aduh. Apalagi rokok ini. Aduh. Ntar dulu deh, nanti dulu deh. Belum komat, udah komat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Belum dilaksanakan, belum 1 rakaat. Udah 2 rakaat, belum salam. Udah salam. Ya Allah ya. Tapi kenapa kalau HP bunyi? Kalau HP bunyi, ya Allah ya Karim, kita lebih mengutamakan panggilan. HP aja bunyi, apalagi HP-nya ada sesuatu gitu. Kita berjauhan dengan HP, ada istri, jangan sampai. Siapa dia? Malu kita kalau kita mengaku cinta malam ini kepada Rasul, tapi kita tidak mau melaksanakan sunnahnya. Na'udzubillahi min. Makanya salah satu sunnah Nabi, laksanakan tahajud. Insya. Jangan 8 rakaat, jangan 12 rakaat, jangan 21 rakaat, jangan banyaknya rakaat, semalam 2 rakaat, tapi kontinu terus-terusan, itu yang cakep. Jangan semalam 20 rakaat, tahajud lagi 2 bulan baru tahajud. Lebih baik seetik asal nitrik, barokah asal nambah. Itu peribahasa Sunda, ngerti? Sama. Maksudnya apa? Meskipun sedikit, tapi terus menerus. Malam ini 2 rakaat, malam besok 2 rakaat, berikutnya 2 rakaat, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di tahajud itu ada yang namanya ijabah doa. Waktu, tempat, diijabahnya doa. Kapan itu? Di dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salama Al-Qalyubi, di situ dijelaskan waktu, tempat mustajabnya doa di nisfil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Kapan itu? Bukan jam 1, bukan setengah 1, bukan jam 2, bukan setengah 2, tapi setengah 3 ataupun jam 3. Itu waktu, tempat mustajabnya doa. Sekarang udah tahu. Sekarang sudah tahu posisi mustajabnya doa. Jam berapa itu? Setengah 3 pagi ataupun jam 3. Itu mengapa Nabi dalam sabdanya tasyahharu fa inna fis
Jam berapa itu? Jam 3:30. Kita udah tahu ilmunya, udah tahu keterangannya, kenapa tidak dilaksanain? Malah terkadang nih di banyak daerah ada yang mengadakan pos keamanan. Mungkin di daerah ayahanda bunda pun di rumah, di komplek ada yang namanya pos keamanan untuk menjaga lingkungan. Ada jam 8 malam mata masih melek, jam 9, 10, 11 apalagi sambil ronda, sambil main catur, sambil ronda, sambil ada yang ditunggu apa? Bola. Jam 12 mata masih melotot, jam 1 mata masih melek. Kenapa jam 2:30, jam 3 mata udah mulai ngantuk? Makanya dipakai oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Maling, rampok, biasanya melakukan kejahatan mau kepagikan. Betul gak? Kejahatan itu terjadi biasanya 2:30, jam 3, 3:30. Kenapa? Karena mereka tahu waktu mustajabnya di situ. Tuh coba. Malah kita kalah sama maling ya. Maling kok melakukan kejahatan 2:30, jam 3, 3:30. Kenapa mereka berhasil? Mereka tahu itu waktu mustajab. Kita malah kalah sama maling. Maka dari sekarang niatkan, mudah-mudahan kita semua jadi maling. Maling apa? Maling pahala di hadapan Allah, maling melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya lewat mendirikan amalan sunnah, sholat tahajud. Insya orang kalau udah mengutamakan sholat sunnah, insya Allah sholat wajib itu tidak akan berani ditinggalkan. Kalau orang sudah mengutamakan sholat sunnah, insya Allah sholat wajibnya kagak akan berani ditinggalkan. Kalau orang udah berani meninggalkan sholat yang wajib, apalagi sholat sunat. Ini mah sholat sunat. Ini mah sholat sunat. Kenapa? Mungkin dia berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berani dia tinggalkan. Berarti ia berani pun meninggalkan amalan-amalan sholat sunat yang lainnya. Kalau kita di diri kita sudah tertanam sholat sunat, laksana sholat wajib. Kalau dalam diri kita melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, baca Al-Quran, amalan-amalan sunnah yang lainnya terasa wajib, apalagi ya wajib amat sangat. Kalau kita tinggalkan, ya Allah, rasanya tuh punya hutang luar biasa. Kenapa orang masih adem-adem aja melaksanakan sholat sunat tahajud, melaksanakan sholat duha, baca Quran, puasa Senin Kemis, nggak dilaksanakan. Mungkin yang wajibnya pun banyak yang ditinggalkan. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena padahal di dalam pelaksanaan sholat bukan hanya kita takbir, dalam melaksanakan mendirikan sholat bukan hanya kita Allahu Akbar, kemudian kita baca surah Fatihah, membaca surah-surah yang lainnya yang pendek ataupun yang panjang. Di dalam sholat bukan hanya kita ruku, di dalam sholat bukan hanya mengajarkan kita iktidal, kita sujud, duduk di antara dua sujud, terakhir kita tutup dengan salam, tahiyat kanan dan kiri. Bukan hanya sholat mengajarkan itu, akan tetapi sholat pun mengajarkan kepada kita untuk menjalin kebersamaan di dalamnya. Lewat apa? Berjamaah. Makanya poin amal sunnah Nabi yang kedua, laksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau berjamaah itu, ya Allah yang Karim, pahalanya kita udah tahu semua. Dari guru-guru kita pasti mengajarkan lebih besar daripada kita sholat sendiri. Dan sholat pun mengajarkan filosofi itu. Ketika kita sholat, apalagi sholat wajib, di situ kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Betul?
seperti kedua tangan, jangan kau jadi seperti dua daun telinga. Lihat tangan. Oh, lihat tangan, Pak, lihat tangan. Sholat mengajarkan kebersamaan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Fungsinya berbeda, penggunaannya berbeda. Tangan kanan biasanya difungsikan untuk yang baik-baik. Salaman tangan, cium tangan, terima amplop tangan, terima. Biasanya tangan kanan. Yang kiri biasanya cleaning service. Iya, bagian toharoh, kebersihan. BAB, setelah BAB mana tangan kanan, tangan kiri yang digunakan? Kiri. Tapi meskipun fungsinya berbeda, ketika kita punya rezeki, kita berangkat ke mall, kita berangkat ke pasar yang dekat dengan wilayah kita, dengan rumah kita, kita beli cincin, kita beli gelang, kita beli arloji. Mana yang dipakai? Di kanan apa yang di kiri? Kebanyakan umumnya yang di kiri. Penghargaan tangan kanan ke tangan kiri. Kalau tangan kanan gatel, siapa yang garuk? Telinga? Enggak. Tangan kaki? Enggak. Pasti tangan kiri. Kalau kiri gatel, pasti tangan kanan. Enggak disuruh, enggak diundang pun pasti. Kalau dua-duanya gatel, saling garuk. Inilah hidup. Sholat berjamaah mengajarkan hidup seperti kedua tangan. Inilah yang kita realisasikan pada malam ini. Bukti cinta kita kepada Nabi apa? Lewat berjamaah, lewat kerukunan. Bukan hanya memperingati kelahiran Rasul, tapi pun di dalamnya pada malam ini kita ada kebersamaan, ada kerukunan, ada ikatan batin. Meskipun saya yakin mungkin ada jodohnya yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, tapi kita disatukan dengan apa? Dengan berjamaah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan jadi seperti dua daun telinga. Lihat, dua daun telinga dekat, satu jengkal, tapi berjauhan. Manusia hidup jangan seperti daun telinga. Saya mah orang pinter, saya mah pangkatnya S1, S2, S3, S geprok, S cendol. Saya mah SPD, MM, SPBU, MCK. Mentang-mentang pangkatnya udah sarjana, mentang-mentang materinya lebih daripada yang lainnya. Apakah nggak butuh pertolongan orang lain? Tidak. Hidup jangan seperti daun telinga. Meskipun kita punya, kita pinter, tetap kita perlu pertolongan daripada orang. Inilah yang diajarkan dalam peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan, amalkan, bangun malam dalam rangka tahajud dan jaga sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu mengajarkan kerukunan sesama, diikat lewat akidah. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pada malam ini melalui peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin rasanya hati ini memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin berlama-lama, akan tetapi waktu jua yang memisahkan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa sambung lagi dalam kesempatan dalam acara yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita buktikan dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya khujma sopa dan makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.